Halo semuanya, selamat datang di penjelasan modul ke-13 yang berjudul aplikasi analisis data. Oke, video ini akan menjelaskan tentang aplikasi analisis data yang difokuskan dalam bentuk OOP. Lanjut saja. Kita langsung masuk ke landasan teori. Analisis data umumnya dilakukan dengan pendekatan prosedural, yaitu serangkaian langkah-langkah terstruktur seperti membaca data, membersihkan, menganalisis, dan memvisualisasikannya. Namun seiring kompleksitas dan kebutuhan modularisasi kode, pendekatan OOP atau Object Oriented Programming menjadi solusi yang efisien. Dengan OOP, kita bisa mengorganisir proses analisis data ke dalam kelas-kelas yang terstruktur, reusable, dan mudah di-maintain. Tujuan penggunaan OOP dalam analisis data adalah sebagai berikut. Beberapa poinnya adalah poin-poin yang kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah modularitas, yang dimana setiap proses seperti membaca, membersihkan, memvisualisasikan bisa dipisahkan atau dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dalam kelas atau metode tersendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah reusability. Kelas dan metode dapat digunakan kembali untuk proyek lain dengan struktur yang serupa. Kemudian ada maintainability, yaitu mudah melakukan update atau perbaikan tanpa harus mengubah seluruh kode. Kemudian ada encapsulation. Data dan metode yang bekerja pada data tersebut dibungkus bersama-sama dalam satu entitas kelas. Nah, untuk Pandas sendiri mungkin kalian sudah paham karena atau sudah sempat dijelaskan sebelumnya. Jadi Pandas adalah pustaka Python yang sangat kuat untuk memanipulasi dan juga melakukan analisis data berbasis tabel atau data frame. Nah, kemudian kita lanjut ke eh, contoh jika kita menerapkan OOP atau Object Oriented Programming pada analisis data kita. Nah, eee, pembagiannya dapat berupa berikut, yaitu kita dapat membuat kelas data loader yang berfungsi untuk membaca data dari CSV atau dataset yang kita miliki. Tidak hanya terbatas pada CSV, tetapi dapat berupa Excel ataupun tipe-tipe data lainnya. Nah, selanjutnya kelas cleaner untuk menangani missing value, duplikasi, atau outlier. Di kelas ini kita melakukan setiap pembersihan data yang kita butuhkan atau perlukan. Entah itu menghapus atau memanipulasi missing value, atau menghapus duplikasi ataupun mengidentifikasi outlier. Nah, selanjutnya ada kelas data analyzer. Di sini kita melakukan perhitungan statistik deskriptif, baik kita mencari mean, median, standar deviasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada kelas data visualizer untuk membuat visualisasi seperti histogram, pie chart, dan sebagainya. Pada kelas data visualizer, eee, kita membuat sebuah kode untuk menampilkan visualisasi yang dimana visualisasi tersebut diharapkan dapat dipahami dengan baik oleh user. Dengan pendekatan ini kita bisa membuat analisis data lebih terstruktur dan bisa digunakan ulang dengan mudah. Nah, eee, lanjut ke ke collab-nya. Nah, di sini kita udah di pertemuan 13, jadi langsung aja kita ke kodenya. Nah, bentukannya kurang lebih nggak beda dari OOP pada umumnya. Nah, kita bisa lihat kalau ada kelas, habis itu ada beberapa metode. Nah, untuk
metodenya kita bisa lihat kalau misalnya di sini tuh, dipecah per, fungsinya masing-masing, ada yang fungsinya buat nge-load data, ada yang fungsinya untuk nge-cleaning data, sampai, ke bagian visualisasi datanya. Nah, kita mulai dari awal, di pertama untuk kelasnya itu namanya data analyzer, kemudian ada dev init yang berfungsi untuk, mendeklarasikan atribut apa saja atau ya, variabel apa saja yang, eee, dapat digunakan pada kelas ini. Nah, di sini, didefinisikan 2 atribut atau 2 variabel, yaitu, file path yang berfungsi untuk, memanggil atau ya memanggil, dataset apa yang ingin kita, eee, lakukan analisis. Kemudian ada self data di mana, berfungsi menampung setiap perubahan dari, pada dataset yang kita udah lakukan, yang akan kita lakukan. Nah, pertama, kita ke ngelakuin loading data di mana, oh, kita menentukan data apa yang ingin kita, eee, analisis. Nah, kemudian kita memeriksa, baik head-nya, yaitu memeriksa sekitar, kurang lebih 5 data awal, eee, untuk memastikan struktur dari dataset kita. Nah, kemudian ada data info di mana dia akan menampilkan informasi terkait, dataset kita. Nah, untuk, deskripsi statistiknya, eee, akan ditampilkan dengan melalui kode, data describe. Nah, selanjutnya ke data cleaning. Di data cleaning seperti penjelasan sebelumnya kita melakukan, pembersihan data, yang di mana pada pembersihan ini kita menghapus, data duplikat dan juga data nol. Nah, eee, selanjutnya kita ke bagian statistik, data. Nah, di data, statistik data kita, mmm, melakukan analisis statistik yang, seperti melihat mean, median, dan juga standar deviasinya. Nah, untuk, selanjutnya kita lanjut ke data filtering. Nah, di data filtering ini kita, eee, hanya melakukan skenario di mana kita ingin melihat, oh, saya hanya ingin melihat data-data mahasiswa yang nilainya tidak di bawah 80 atau minimalnya 80. Maka, kita bisa melakukan hal seperti itu. Nah, apakah datanya akan, ter-cut? Tidak, data yang ditampilkan itu hanya data yang telah di-filtering dan, untuk data-data yang tidak ditampilkan tidak akan hilang, seperti itu. Tapi, yang ditampilkan hanya sesuai dengan apa yang diminta. Oke, lanjut ke data wrangling. Di sini, eee, kotanya dilakukan, encoding, kemudian self data non-code encode. Oke, akan ditampilkan data yang, telah, Eee, berupa nama, kota, dan juga, kota yang telah di-encode ya, atau, eee, dari nama kotanya dia akan diubah menjadi, angka, seperti itu. Diwakilkan entah mungkin seperti kota Bandung diwakilkan angka 1, Jakarta angka 2. Nah, itu penjelasan dari encoding, yang di mana, eee, kita melakukan sebuah kategorikal, number kepada, eee, sebuah data. Misalnya kalau, kita ingin melakukan encoding lagi, mungkin bisa saja seperti, ke gender, pria atau wanita, misal, pria 1, wanita, 0 ataupun sebaliknya. Atau mungkin, bisa juga seperti kategorikal yang lainnya, seperti tingkat kepedesan, tingkat kepuasan, dan, sebagainya. Nah, lanjut kita ke penghapusan outlier. Nah, di sini kita,
akan menghapus outlier atau data anomali atau, eee, ya kita sering menyebutnya adalah data anomali karena data outlier ini adalah data yang, eee, sangat berbeda dengan, statistik data yang ada. Semisal datanya, menunjukkan stabil peningkatan, eee, dari penjualan, barang berdasarkan harga dan juga kualitas. Nah, eee, semisal datanya stabil di, eee, barang murah dan juga kualitasnya rendah, lebih banyak dibeli daripada barang mahal kualitas tinggi. Nah, tiba-tiba saja ada data, yang menunjukkan bahwa pada barang, mahal kualitas tinggi, terjadi peningkatan, eee, penjualan. Nah, itu yang disebut, outlier. Nah, habis itu kita lanjut ke visualisasi data, di mana kita di sini membuat beberapa plot dan juga chart yang berbentuk histogram, box plot, bar plot, dan juga bar plot. Nah, lanjut kita ke penggunaannya. Nah, ini adalah penggunaannya, di mana ini ada histogram, di mana kita bisa melihat bahwa ini ada peningkatan. Nah, untuk box plot itu tuh kita dapat membacanya, baik batas bawah, batas atasnya, dan juga, kuartilnya, kuartil 1, 2, dan juga 3-nya. Nah, lanjut kita ke bagian, bar plotnya, seperti ini. Kita bisa melihat bahwa, eee, pada Kota Bandung nilai fisika lebih tinggi daripada matematika, untuk Jakarta lebih tinggi matematika daripada fisika, dan untuk Surabaya sama seperti Bandung, untuk nilai fisikanya lebih tinggi daripada matematikanya. Dan untuk penerapan, di mana jika kalian menggunakan kelas, yang berbeda pada masing-masing, step-nya. Nah, ini, kalian bisa lihat di bawahnya itu ada, contoh penggunaan inheritance, di mana kalian harus terus melakukan inheritance karena kan harus mengoper, hasil atau data yang telah, kalian dapatkan kepada kelas yang sebelumnya. Maka hasilnya kurang lebih akan tetap sama. Nah, di sini saya akan, menjelaskan bahwa, eee, untuk histogram dan ataupun chart dan juga plot itu tuh memiliki fungsinya masing-masing, entah itu memperlihatkan persebaran data, entah itu melihatkan persebaran persentase, ataupun, memperlihatkan konek konektivitas atau relasi dari data itu tersendiri. Nah, untuk, bar, eee, plot ataupun chart, kalian bisa, mungkin bisa mempelajarinya, melalui searching, by Google ataupun, eee, menanyakannya ke AI. Nah, seperti itu. Nah, untuk, materinya kurang lebih seperti itu. Nah, sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.